Wilbert Ye merasa kulit kepalanya mati rasa. Cambuk api di tangan gadis itu setidaknya adalah senjata spiritual tingkat tinggi dari tingkat misterius, dan ketika dia mengayunkannya, itu agresif. Ambil hidupmu. Wilbert Ye hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa momentumnya tidak tepat, dia harus menghindar ke samping. Cambuk api di tangan gadis itu gelombang demi gelombang, dan momentumnya sangat kuat. Ketika aku marah, apakah kamu membodohiku lagi? Hati-hati, aku akan kasar padamu. Wilbert Ye tertekan dan sedih, gadis itu menatap sedikit, dan ketika cambuk api ditangkap, dia kesurupan sejenak. Lepaskan. Gadis di tingkat pengecoran nadi mengerahkan kekuatan spiritualnya dengan sekuat tenaga, dan cahaya pada cambuk api menjadi lebih terang, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan Wilbert Ye. Wilbert Ye menatapnya dengan dingin, membiarkannya menggunakan kekuatan spiritualnya, tapi dia tidak bisa melepaskan diri lagi. Untuk berbicara dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang gadis di tingkat kelima dari tingkat pengecoran nadi tidak bisa menjadi lawan Wilbert Ye. Tiba-tiba terdengar suara melengking tidak jauh dari situ. Sampah terkutuk Wilbert Ye ini telah menyebabkanku dimarahi oleh kakak seperguruanku secara langsung. Pada saat ini, dia harus datang untuk menemukannya secara langsung. Ini adalah Gunung Tianyun. Bahkan jika dia masih hidup, dia akan dimakan oleh monster, jadi mengapa repot-repot menemukannya? Wilbert Ye sensitif dan tahu bahwa William Zhao yang datang untuk mencarinya, jadi dia tidak berani terlibat dengan gadis itu terlalu banyak. Dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras, dan cambuk api segera berputar menjadi lingkaran api, menyerang balik gadis itu, dan kemudian dia tidak peduli. Dengan ekspresi menggertakkan giginya, gadis itu berlari ke kedalaman sendirian. Berhenti. Gadis di belakangnya berteriak, tapi Wilbert Ye hanya pura-pura tidak mendengarnya. Jika William Zhao datang kepadanya, dengan kekuatannya di tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, dia akan mampu melenyapkannya. Diri saat ini masih terlalu lemah, Wilbert Ye merenung, dengan tingkat pembekuan darah ke-6 dan tingkat pembekuan darah ke-7, dia sudah mampu bertarung melawan para seniman bela diri tingkat pengecoran nadi. Dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan bisa tantang seniman bela diri tingkat pengecoran nadi ketiga. Jika dia hanya bersaing untuk kekuatan fisik, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari seniman bela diri manapun di tingkat pengecoran nadi. Namun, tidak lama setelah Wilbert Ye pergi, sesosok jatuh di samping batu, itu adalah William Zhao. Wajahnya yang tua dan kering sedikit gemetar, telapak tangannya menyentuh batu, dan dia mencium bau orang asing yang dikenalnya. Bagaimana mungkin, dia belum mati. Di mata, niat membunuh terungkap, dia melirik ke depan, dan terus mencari secara mendalam dengan persepsinya. Di sebuah gua di Gunung Tianyun, Wilbert Ye menarik napas, hanya untuk merasakan bahwa aura kekerasan terus-menerus berdebar di lautan kesadarannya, seolah-olah dia ingin menerobos sangkar dan bergegas keluar. Wilbert Ye mengambil napas dalam-dalam, duduk bersila di tanah, tangannya membentuk segel, mendesak kekuatan spiritualnya untuk berlari selama seminggu. Lautan kesadaran bergelombang, dia harus melihat, ada apa, beraninya bertindak sembrono di lautan kesadarannya. Berkeliaran mencari aura kekerasan, Wilbert Ye dengan cepat merasakan bahwa di lautan kesadarannya, ada gelembung lengket seukuran kepalan tangan yang berkedip dengan cahaya keemasan, seperti sangkar, menghalangi sesuatu. Ini, pedang. Laut kesadaran Wilbert Ye menderita rasa sakit yang tajam, diikuti oleh ingatan gila yang membanjiri laut kesadaran. Pedang pembunuh iblis. Ini adalah pedang pembunuh iblis. Wilbert Ye bernafas dengan bermartabat, dan apa yang diblokir dalam gelembung lengket adalah senjata spiritual, dan itu adalah senjata spiritual yang nyata. Dalam kehidupan terakhir, mampu menjadi dewa perang pertama di dunia dewa, mengejutkan dunia, tidak hanya terkait dengan kekuatan puncaknya sendiri, tetapi juga memiliki bantuan senjata spiritual. Dia ingat bahwa pisau ini berlumuran darah dari iblis dari dunia iblis. 8 dari 10 jenderal iblis disingkirkan oleh pedang pembunuh iblis.
Bahkan iblis tertinggi pun rusak parah karena pedang pembunuh iblis ini. Wilbert Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan ada sedikit cahaya dingin di matanya. Sepasang anjing dan manusia ini, kamu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku, Wilbert Ye, tidak boleh mati, dilahirkan kembali dengan senjata spiritual pedang pembunuh iblis. Aku juga bertanggung jawab atas itu lagi. Mimpimu akan hancur oleh tanganku sendiri, Wilbert Ye. Mencoba untuk mendekati pedang pembunuh iblis, Wilbert Ye tahu bahwa pedang pembunuh iblis memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, dan ada kekuatan jiwa di antara mereka. Jika pedang pembunuh iblis merasakan kekuatan jiwa, itu pasti akan mengenalinya sebagai tuan lagi. Namun, tidak peduli bagaimana Wilbert Ye mendesak kekuatan jiwa untuk mendekat, dia hanya bisa berputar di sekitar gelembung emas, tetapi tidak bisa menembus gelembung dan mendekati pedang pembunuh iblis. Apakah itu karena terluka parah dan memasuki kondisi perlindungan diri? Wajah Wilbert Ye agak suram, dan dia mungkin tahu sesuatu di dalam hatinya. Pada awalnya, dia diserang oleh Dewa Asura dan Peri Tesa. Namun, pedang pembunuh iblis yang menahan serangan mematikan untuknya lagi dan lagi. Akhirnya, dia terpaksa dalam keadaan gagal dan mampu melindungi dirinya sendiri. Ketika kekuatan rohku mencapai tahap akhir dari tingkat ilusi, aku akan melepaskanmu. Satu-satunya cara untuk mematahkan perlindungan emas adalah dengan menggunakan kekuatan rohku. Sekarang kekuatan rohku masih berada di tahap tengah tingkat ilusi, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap selanjutnya dari tingkat ilusi. Jika kamu ingin menerobos ke tahap selanjutnya dari tingkat ilusi, kamu tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat dengan kekuatan manusia murni. Hanya melalui guncangan intensitas tinggi yang konstan, kamu dapat menempatkan kekuatan roh dalam keadaan berbahaya dan menyebabkan tingkat kewaspadaan yang tinggi sebelum kamu bisa menerobos. Ini sangat mirip dengan cara menembus alam spiritual. Umumnya, seniman bela diri dapat menerobos dengan cepat jika mereka memiliki sumber daya yang cukup, tetapi cara tercepat untuk menerobos selalu melalui pertempuran intensitas tinggi. Berbeda dari terobosan kekuatan spiritual, terobosan kekuatan roh jauh lebih berbahaya. Begitu kekuatan roh ditempatkan dalam keadaan berbahaya, jika seseorang tidak hati-hati, itu dapat menyebabkan jiwa dihancurkan. Pada saat itu, prajurit akan menjadi mati. Ini disebut dihukum mati dan kemudian hidup. Bagian tengah Gunung Tianyun penuh dengan monster dengan kekuatan dari tingkat pengecoran nadi. Jika kamu masuk lebih jauh ke dalam, bahkan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan tidak cukup untuk dilihat. Jika kamu ingin nyaman di sini, setidaknya dirimu harus mencapai tingkat pengecoran nadi. Sayang sekali ini baru saja menerobos. Jika kamu ingin membuat terobosan dalam waktu singkat, kamu harus mendapat bantuan pil obat, dan kemudian memiliki pertempuran intensitas tinggi untuk mencerna obat. Wilbert Ye merenungkan bahwa hanya pil obat yang bisa membantunya menerobos secepat mungkin. Tidak hanya ada banyak monster di Gunung Tianyun, tetapi juga banyak ramuan obat. Selama dia cukup kuat dan beruntung, sangat mungkin untuk menemukan beberapa tanaman obat yang berharga. Dan yang paling dia butuhkan adalah bahan obat. Ada formula ajaib untuk alkimia di langit lautan kesadaran, tetapi tidak ada bahan obat yang digunakan. Lebih baik mencari cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu tidak bisa meningkatkan kekuatan spiritualmu, jadi kamu hanya bisa memulai dengan latihan dan seni bela diri. Wilbert Ye tiba-tiba berpikir bahwa dengan terobosan terus-menerus dari wilayahnya, Kitab Seribu Cahaya, miliknya juga dapat dikhususkan untuk volume kedua, yang disebut Bab Penyelamat Dunia. Karena ada petunjuk dalam Kitab Seribu Cahaya, Bab Sekuat Baja, dan Bab Penyelamat Dunia, saling melengkapi satu sama lain. Selama Bab Sekuat Baja tingkat pertama dikultivasikan dengan sempurna, maka latihan Bab Penyelamat Dunia dapat dimulai, dan Wilbert Ye kini telah mencapai tahap ini. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun dia belum benar-benar memoles keindahan gulungan Bab Penyelamat Dunia ini, dia telah merasakan kekuatan Bab Penyelamat Dunia ini yang benar-benar luar biasa.
Mata sedikit terpejam, Wilbert Ye merasakan kekuatan dari kitab seribu cahaya, dan segera dia muncul lagi di depan sebuah kitab kuno dan berat. Ini adalah buku kitab seribu cahaya. Waktu itu Wilbert Ye pernah melihat buku ini dan pernah mencoba membaca bab kedua, tapi karena kekuatan dia tidak cukup, jadi dia pun hanya bisa menyerah. Hari ini akhirnya dia bisa melihat kebenaran yang berada dalam buku ini. Wilbert Ye menggerakkan kekuatan spiritualnya lalu memasukkannya ke dalam kitab ini dengan perasaan hati yang penuh semangat. Kebajikan. Pembukaan kalimat pada bab penyelamat dunia, mirip dengan pembukaan kalimat bab sekuat baja, itu adalah menggunakan satu kata untuk menjelaskan isi bab itu dengan satu kata. Kebajikan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan? Wilbert Ye tidak melanjutkan bacaannya, tapi dia sedang berpikir sendiri, seolah-olah dia sedang berada di alam terbuka. Kata kebajikan pada bab penyelamat dunia menuntut kebajikan hati manusia, bukan? Menyelamatkan dunia berarti membantu umat manusia. Jangan-jangan kata kebajikan ini adalah bahasa dewa yang menginginkan aku menyelamatkan dunia dengan menggunakan pemahaman kebajikan. Kekuatan jiwa Wilbert merasa sedikit sakit. Dokter memiliki kebajikan hati sehingga dia bisa menggunakan kebijakan hatinya untuk menyelamatkan dunia. Tapi aku sudah membunuh banyak orang di kehidupan sebelumnya. Bagaimana aku bisa memiliki kebajikan hati? Bagiku kebajikan adalah sebuah hal yang boleh ada, boleh juga tidak ada, tapi aku lebih suka kalau kebajikan ini tidak ada. Kebajikan dokter bisa menyelamatkan orang lain, tapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa dikhianati oleh teman aku sendiri dan bisa diserang secara diam-diam oleh pasangan aku? Wilbert mulai teringat dengan kenangan masa lalu, sehingga aur membunuhnya mulai keluar dan kebajikan hatinya sudah menghilang. Seketika kebencian telah memenuhi pikirannya. Hufet. Wilbert Ye menghelakan nafas, dahinya sudah penuh dengan keringat. Sepertinya aku tetap tidak bisa memahami kata kebajikan ini. Wilbert Ye tersenyum pahit, dia menyerah pada pencarian dirinya sendiri dan mulai mencari rahasia kebenaran. Menyelamatkan dunia artinya adalah menyelamatkan umat manusia. Aku juga merupakan salah satu orang yang perlu diselamatkan. Jika ingin menyelamatkan dunia, maka harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, dan dokter harus menyelamatkan hatinya terlebih dahulu. Wilbert terus mengulangi kata-kata menyelamatkan dunia. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pemahaman. Karena aku sudah hidup lagi, maka aku harus membuat hidup aku penuh arti. Balas dendam adalah salah satu arti dalam hidupku, tapi ini bukanlah tujuan akhir hidupku. Sebuah cahaya putih keluar dari lubuk hatinya dan masuk ke dalam kekuatan spiritual Wilbert Ye, kemudian cahaya ini menyebar ke aliran darah, lalu masuk ke tulang dan organ dalam tubuh. Hal ini terasa sangat nyaman seperti hembusan angin musim semi. Ternyata, bab sekuat baja memurnikan tubuh bagian luar, sedangkan bab penyelamat dunia memurnikan hati manusia. Kedua bab ini saling melengkapi. Bab sekuat baja memiliki 9 bagian, sedangkan bab penyelamat dunia memiliki 3 tingkatan yang terbagi menjadi tingkat pertama untuk menyelamatkan diri sendiri, tingkat menengah untuk menyelamatkan orang dan tingkat akhir untuk menyelamatkan hati. Tingkat menengah yang menyelamatkan orang dan tingkat akhir yang menyelamatkan hati dikembangkan dari tingkat pertama yang menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan yang aku pahami adalah tingkat pertama yang menyelamatkan diri sendiri. Ini adalah alasan mengapa kitab seribu cahaya bisa menyembuhkan luka Wilbert Ye. Jika berhasil memurnikan tingkat menyelamatkan diri sendiri, maka tingkat pemulihan tubuh Wilbert bisa mencapai ke tingkat yang mengerikan walaupun dia tidak menggerakkan kitab seribu cahaya. Tubuh Wilbert akan terus pulih seperti semula meskipun dia sedang bertarung dengan orang lain, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan perang Wilbert Ye jika dia bisa benar-benar memahami tingkat ini. Pengobatan dari kitab seribu cahaya berhasil membuat luka Wilbert Ye benar-benar kembali pulih. Rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya juga sudah benar-benar menghilang, bahkan bekas lukanya juga sudah tertutup rapat. Wilbert tidak tahan untuk tertawa dengan suara yang besar,
karena ada bantuan dari kitab 1000 cahaya ini, maka dia bisa menghemat obatnya. Sepertinya aku harus menyiapkan lebih banyak pil pemulih kekuatan. Wilbert berpikir, meskipun dia tidak pernah mengobati lukanya, tapi setiap kali menggunakan kitab 1000 cahaya dia harus menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Jadi sebelum dia sampai ke tingkat Yuan, maka kecepatan kekuatan spiritual yang berkurang saat menggunakan kitab 1000 cahaya jauh lebih cepat daripada memulihkan tubuh. Kalau dia tidak memiliki pil pemulih kekuatan yang cukup, maka dia juga akan sulit untuk melanjutkan perangnya. Wilbert menemukan sebuah pil obat kelas 2 yang bernama pil energi Yuan. Khasiat dari pil energi Yuan ini sama dengan pil pemulih kekuatan, yaitu untuk menambah kekuatan spiritual yang sudah terbuang, tapi efek yang ditimbulkan dari pil energi Yuan 3 kali lipat lebih kuat dari pil pemulih kekuatan. Pil yang sangat dibutuhkan oleh Wilbert adalah pil energi Yuan yang kuat ini. Jika ingin pergi ke Gunung Tianyun, maka aku harus membuat persiapan yang matang. Wilbert sudah berencana untuk pergi ke Gunung Tianyun untuk beberapa waktu, lalu dia juga belum pulang ke prefektur Tianyun, takutnya murid sekte bela diri Lingqiao akan segera menemukan dia. Wilbert tahu sekte bela diri Lingqiao ini memiliki karakter yang kuat, mereka ingin bertemu dengan orang itu tidak peduli dalam keadaan hidup atau mati, jika tidak mereka tidak akan berhenti. Wilbert mengeluarkan selembar kertas sambil tersenyum, ini adalah resep racun 7 harta berharga aneh yang dia ambil dari tangan Kariwu. Sekte racun cukup hebat, meskipun di kehidupan sebelumnya aku sudah berada di peringkat paling atas di kalangan ahli alkimia, tapi aku penelitian terhadap racun sangatlah sedikit. Seharusnya racun 7 harta berharga aneh adalah sebuah racun yang paling mematikan. Resep apa aja ini? Mata Wilbert membeku, dia menyadari resep racun 7 harta berharga aneh ini sangatlah aneh. Barang yang dibutuhkan dalam resep ini bukanlah beberapa bahan obat, melainkan beberapa serangga kecil. Kelabang warna-warni, laba-laba bermata 6, katak hantu, lebah iblis es. Wilbert menghelakan nafas saat melihat resep ini, bahan yang dibutuhkan untuk membuat racun ini sangatlah kejam. Wilbert pernah mendengar tentang bahan yang dibutuhkan untuk membuat racun ini, misalkan kelabang warna-warni. Kelabang ini sepanjang 7 inci, tubuhnya berwarna-warni, gerakan memanjatnya sangatlah cepat, tubuhnya tidak memiliki kekuatan apapun, tapi jika kelabang ini menggigit orang yang tidak mencapai tingkat pengecoran nadi kelima, maka orang itu pasti akan mati setelah helaan nafas ketiga. Laba-laba bermata 6, katak hantu, lebah iblis es dan hewan beracun lainnya juga tidak lebih lemah dari kelabang warna-warni. Semua serangga ini sangat menakutkan. Jangankan seorang master, bahkan al-alkimia tingkat 2 dan 3 saja tidak berani menyentuh beberapa barang ini. Tapi Wilbert memiliki sebuah ide yang bagus, jika dia mengumpulkan semua resep 7 harta berharga aneh lalu digabungkan dengan teknik memurnikan obat dan membantu bubuk atau pil beracun, lalu dia bisa membunuh orang tanpa terlihat, maka dirinya akan menjadi lebih aman. Saat memikirkan hal ini Wilbert pun tidak ragu lagi, lalu dia langsung berdiri dan mencari beberapa serangga beracun ini. Ada begitu banyak barang aneh dan langka yang muncul di Gunung Tianyun ini, jadi tidaklah sulit baginya untuk mencari barang beracun. Wilbert menggulung kembali kertas itu, kemudian lanjut maju ke depan. Tapi saat Wilbert baru saja ingin pergi, dia tiba-tiba mendengar suara desisan di telinganya. Ses. Ses. Wilbert tercengang, kemudian dia berbalik dengan tegang. Kemudian ada sebuah laba-laba hitam yang sedang mendesis di telinganya, ternyata laba-laba ini memiliki 6 mata. Laba-laba bermata 6. Wilbert terdiam saat melihat laba-laba bermata 6 ini, apa yang dia inginkan pun terwujud. Wilbert sendiri tidak tahu apakah dia sedang beruntung atau tidak, dia baru saja ingin mencari serangga beracun ini. Lalu serangga ini pun langsung muncul. Tapi keadaan Wilbert sekarang tidak terlalu baik karena laba-laba hitam bermata 6 itu sedang menyemburkan sarang hitam dan menerkam wajah Wilbert.